Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama dinan kamilan wa ja'ala as-salata imadad dinil islam wa ja'ala al-jihada sabilal mu'minin wa ja'ala al-jannata ma'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati kepada segenap fadilatul habaib, para kiai, para asatidzah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, wabil khusus akhina fillah Ustadzul Fadil Ustadz Agus Salim, dan juga kepada para asatidz yang lain, dan tidak ketinggalan segenap aparatur pemerintah baik TNI, polisi, sipil dan sebagainya, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa dipanjangkan usianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ketinggalan segenap DKM Masjid Sakinah Mawaddah Warahmah. Saya sempat nanya tadi, Ustadz Agus sempat menjelaskan, Habib, ini masjid namanya Sakinah Warahmah tanpa mawaddah. Emang kenapa? Soalnya kalau pakai mawaddah ingatnya pada kawin doang. Begitu ya Pak ya? Begitu Pak. Ada yang pengen kawin lagi di sini ada? Ada yang pengen kawin lagi di sini ada? Sebetulnya jawaban laki cuma satu, kalau ditanya mau lagi ya pasti mau. Betul ya Pak? Cuma kenapa ada yang juga tidak poligami? Karena kita tahu poligami itu bukan cuma mau tapi harus mampu. Baik. Mudah-mudahan para DKM yang sudah berjibaku bersusah payah mengundang kita semua pada kesempatan pagi ini, semua jerih payah beliau dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Khusus kepada semua jamaah, baik kaum bapak, kaum ibu, anak-anak dan semuanya, yang mudah-mudahan pada pagi ini kita semua juga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ibadallah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibunal A'zam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tahadusan bin ni'mah, pagi ini kita semua kumpul di masjid kita tercinta dalam satu momentum yang memang momentum ini merupakan momentum yang begitu banyak ditunggu oleh umat Islam dunia. Salah satu momentum perayaan Islam yang mendapatkan antusias lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Kita saat ini berada dalam satu bulan yang mulia. Meskipun kalau kita kembali kepada kitab suci kita semua,
Dalam surah At-Taubah Allah itu menjelaskan ketika Allah menciptakan langit, bumi dan segalanya, Allah juga menciptakan 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Kalau kata bahasa Betawi, yang 3 dempet, yang 1 agak jauhan. Apa yang 3? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang keempat yakni bulan Rajab. Sekarang kita ada di bulan Rabiul Awal, nggak termasuk dalam bulan yang dimuliakan. Tapi kenapa menjadi bulan yang mulia? Karena bulan ini menjadi mulia bukan sebab bulannya, melainkan di bulan ini lahirnya sosok manusia yang paling mulia, sehingga dengan lahirnya bulan beliau di bulan ini, maka bulan ini pun ikut mendapatkan kemuliaan sebab baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya kesimpulannya, tidak ada satu hal apapun yang bersinggungan dengan Nabi Muhammad kecuali hal tersebut akan ikut menjadi mulia sebab Nabi kita Muhammad. Makanya lihat, ketika masuk yang namanya peringatan Maulid Nabi, itu mau majlis ta'lim, mau masjid, mau musola, mau rumahan, semua pada bikin acara untuk memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad. Sampai ada yang bertanya, kenapa umat Islam kalau peringatan Maulid Nabi kok lebih heboh dibandingkan dengan yang lainnya? Sementara dalam Islam itu kan malam-malam yang istimewa banyak. Kita punya yang namanya bulan Ramadan, 1 bulan penuh kita ibadah. Kemudian di dalamnya itu ada yang namanya Nuzulul Quran. Kemudian ada lagi yang namanya malam Lailatul. Kemudian ada juga malam di mana Allah menjalankan Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Allah angkat Nabi Muhammad sampai bertemu dengan zatnya Allah yang Allah tidak berikan kepada siapapun. Itu pun juga malam yang mulia. Tapi kenapa malam peringatan Maulid Nabi kok antusiasme umat jauh lebih besar untuk memperingatinya dibandingkan dengan malam yang lainnya? Memba'dul ulama kemudian mengatakan umat itu lebih antusias dengan peringatan Maulid Nabi karena, mohon maaf, kalau tidak ada yang namanya lahirnya Nabi Muhammad, maka tidak akan ada juga malam-malam yang kita sebutkan selainnya. Tayyib, dalam bulan Ramadan Allah kasih kewajiban puasa di bulan Ramadan. Puasa buat siapa? Buat umatnya Nabi Muhammad. Kalau nabinya nggak ada, berarti umatnya juga nggak ada, berarti Ramadan juga nggak ada. Kemudian ada yang namanya Nuzulul Quran, Allah turunkan kitab sucinya umat Islam. Kepada siapa Allah kasih kitab sucinya umat Islam? Kepada Nabi Muhammad. Kalau nabinya nggak ada, otomatis Quran juga nggak ada. Allah angkat Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau nabinya nggak ada, maka peristiwa itu pun nggak ada. Lailatul Qadar Allah kasih kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad. Kalau nabinya nggak ada, maka umatnya nggak ada. Artinya kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka nggak akan ada malam-malam istimewa lain. Bahkan kita juga mungkin tidak ada. Kita ada sebab Allah lahirkan baginda Sayyidina Muhammad. Makanya sudah sepantasnya kemudian kita ini senang, kita ini bahagia, kemudian kita bikin ihtifal, kita bikin pertemuan, kita bikin tabligh akbar kayak begini. Tujuannya satu, kita berterima kasih kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, kita mengenalkan kembali kepada umat Islam untuk mencontoh kepada baginda Sayyidina Muhammad. Timbul pertanyaan, kemudian yang kita buat ini nanti dapat pahala nggak dari Allah? Boleh nggak bikin maulid? Kita hidup di tengah-tengah pemahaman umat yang memang macam-macam ya ikhwan. Artinya yang biasa bikin maulid terus bikin, yang nggak bikin nggak apa-apa. Yang bikin silahkan, yang nggak bikin nggak apa-apa. Yang nggak boleh yang mana Habib? Yang nggak boleh yang suka nyalah-nyalahin, itu yang nggak boleh. Yang bikin maulid Nabi nyalain yang nggak bikin, jangan. Yang nggak bikin nyalain yang bikin, itu pun juga jangan. Tapi buat yang bikin, satu contoh sederhana buat antum.
Ketika Nabi Muhammad dilahirkan Allah Subhanahu wa taala, semua bahagia. Bahkan ada salah satu yang bernama yakni Uthman, beliau menceritakan daripada ibunya itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian memancarkan cahaya, bahkan sampai bintang-bintang pun ikut turun ke bawah seakan-akan ingin menimpa ibunya, begitu dekatnya. Ada satu manusia yang ikut bahagia. Siapa yang ikut bahagia? Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi, yang kita tahu sampai akhir hayatnya Abu Lahab ini nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Betul ya? Bukan cuma nggak beriman, bahkan memusuhi Nabi Muhammad, bahkan memerangi dakwahnya Nabi Muhammad, sampai Allah cantumkan namanya dalam Quran, tabat yada abi lahab, disebutkan sebab kejahatannya kepada Nabi Muhammad. Maksudnya bagaimana Habib? Abu Lahab itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya beliau itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan mendapatkan siksanya Allah. Tapi sejarah mengatakan bahwasanya Abu Lahab ini nanti setiap hari Senin akan mendapatkan rahmat daripada Allah, akan mendapatkan dispensasi daripada Allah. Apa dispensasinya? Apa nikmatnya? Allah akan ringankan siksa beliau setiap hari Senin. Kalau kita mau tanya, amal apa yang beliau kerjain? Toh beliau bukan Islam, beliau nggak sholat, beliau nggak puasa, beliau nggak zakat, beliau nggak haji, beliau nggak beriman kepada Allah, bahkan beliau musuh Nabi Muhammad. Amal apa yang diperbuat? Nggak ada amal beliau yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau pernah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kita bisa ambil kesimpulan, kalau yang bukan muslim aja Abu Lahab, yang musuh Nabi Muhammad, yang memusuhi Nabi Muhammad, memerangi Nabi Muhammad, sebab beliau pernah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, mendapatkan nikmat, Allah ringankan siksanya pada hari Senin. Apalagi kita umatnya yang beriman kepada Nabi Muhammad, masa kita berbahagia dengan lahir Nabi Muhammad, kita bikin maulid Nabi, kemudian juga enggak mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya terus dibuat. Ya. Nah, Nabi kita Muhammad alaihissalam, min ba'di jumhur ulama mengatakan beliau lahir pada tanggal 12 bulan tahun kalau sebutin tahunnya suka lupa, yang gampang aja tahun gajah. Anak TK juga tahu tuh tahun gajah. Ya? Beliau lahir pada malam Senin, betul? 11 Rabiul Awal. Kemudian mohon maaf, hari Senin itu merupakan hari yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada hari itu Allah lahirkan baginda Sayyidina Muhammad. Tapi tanpa kita sadar, belakangan ini umat Islam itu sedikit demi sedikit diajak untuk lupa dengan sejarah keagamaannya. Senin itu hari yang Masya Allah buat umat Islam, tapi tanpa kita sadar pernah ada ungkapan di tengah-tengah kita, yakni ungkapannya I don't like Monday. Pernah dengar ungkapan itu? Pernah. Banyak umat Islam ikut-ikutan nggak suka hari Senin. Kenapa nggak suka? Karena dianggap Senin itu hari yang padat, aktivitas banyak, yang habis liburan kerja lagi, yang habis liburan sekolah lagi. Sementara dia lupa hari Senin itu adalah hari dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad. Makanya kalau ada yang nanya, Habib, siapa yang pertama kali mencontohkan untuk memperingati Maulid Nabi? Baik. Ini karena modelnya kita model kayak diskusi, saya tanya sama antum, sepengetahuan antum, siapa yang pertama kali mencontohkan untuk memperingati Maulid Nabi? Siapa? Hah? Ayo yang suka bikin maulid jangan sampai nggak tahu. Nanti kalau ditanya bingung kita. Jawaban yang beredar adalah yang pertama ada mengatakan yang mulai pertama kali yakni Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang kedua ada juga yang mengatakan dimulai semenjak yang namanya Raja Muzaffar.
Tayyib, dua-duanya benar. Terus siapa yang mencontohkan pertama kali? Yang mencontohkan pertama kali untuk memperingati maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan yang punya maulidnya, yakni Nabi kita Muhammad. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad nggak pernah memperingati maulid Nabi, mungkin dia bacanya kurang banyak. Mana buktinya Habib? Silahkan antum buka. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Nabi Muhammad suka berpuasa sunnah pada Yaumul Itsnain, ketika Nabi Muhammad ditanya salah satu sebabnya beliau puasa sunnah pada hari Senin, apa jawab Nabi Muhammad? Fihi wulidtu, pada hari itu aku dilahirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad memperingati puasa, memperingati maulidnya lebih hebat dari kita. Kita bikin maulid Nabi cuma tiap tahun, beliau memperingati maulid setiap minggu dengan puasa sunnah pada hari Senin, meskipun wujudnya adalah dengan berpuasa, tapi beliau memperingati maulidnya. Dan subhanallah, ternyata di tengah-tengah kita apa yang dicontohkan Nabi Muhammad dengan berpuasa pada hari kelahirannya masih banyak dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia. Ada orang Jawa nggak di sini? Yang Jawa angkat tangan Jawa. Yang Jawa angkat tangan Jawa. Saya salut sama orang Jawa. Kenapa saya salut? Di mana aja deh. Jawa emang hebat udah. Saya minggu ini baru kembali dari Tanah Suci, itu hampir semua mutawif 70% orang Jawa semua. Top orang Jawa. Sesuai dengan singkatan daerah Jawa, jauh wilayah, ngayap aja bawaannya. Beda sama Betawi. Ada Betawi nggak di sini? Mana Betawi? Woi, Betawi mana Betawi? Oh, kalau Betawi nggak kemana-mana, ngubek situ-situ aja Betawi. Sesuai dengan singkatan Betawi, Betah wilayah. Jadi mentoknya di situ aja, nggak kemana-mana. Di Jawa itu ada puasa hari kelahiran, betul? Betul. Namanya puasa apa? Beton. Beton ini beton? Hah? Weton. Saya nggak apa-apa kalau weton, kalau wadon gua apa lah? Jangan dipancing lah. Kayak puasa weton, ya. Artinya jangan kelewat gampang menuduh saudara kita yang suka beda pendapat. Itulah. Baik, sebelum kita sampaikan jauh, saya mau ambil satu kesimpulan akhlak Nabi Muhammad. Apa akhlak Nabi? Nabi Muhammad itu adalah tokoh pemersatu umat Islam. Jadi salah satu keberhasilan dakwah Nabi Muhammad, beliau bisa menyatukan umat Islam. Minal muhajirin wal ansar, beliau satuin umat Islam. Makanya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, mohon maaf, yang beliau bangun saat itu bukan rumah, bukan kos-kosan, beliau bangun adalah masjid. Kenapa dibangun masjid? Karena beliau menjadikan masjid bukan cuma tempat ibadah, bukan cuma tempat sholat saja, tapi beliau jadikan masjid sebagai tempat bersatunya umat Islam. Nah, kita yang mengaku sebagai umatnya wajib mencontoh beliau. Jadikan masjid ini sebagai tempat bersatunya umat Islam. Meskipun kita faham di tengah-tengah kita itu banyak pemahaman yang beda. Contoh, kalau ada satu rumah di Bekasi ini, ada bikin satu acara pengajian, tapi ternyata sudah dipahami itu pengajian golongan A, yang otomatis B nggak mau datang. Sebaliknya itu pengajian B, yang A nggak mau datang. Di rumah bisa terpecah, tapi di masjid nggak boleh ada yang terpecah. Maksudnya bagaimana? Mau ente golongan A, mau ente golongan B, selama bicaranya masalah khilafiyah, perbedaan masalah furu'iyah dalam agama, kita madhabnya masih Ahlussunnah wal Jamaah, masih sama syahadatnya, maka masuk ke masjid tanpa memandang apa golongan antum. Terus bagaimana ya ikhwan? Indahnya masjid, makmumnya boleh banyak, tapi imamnya cuma jadi imam satu, makmum boleh. Setuju ya Pak? Imam satu, makmumnya boleh. Paling banyak makmumnya berapa kalau kita bolehnya?
tuh kan kawin lagi aja urusannya. Ya, artinya bagaimana Habib? Tayyib ketika imam, satu contoh, saya baru pulang dari Mekah Madinah, saya tuh kalau subuh fa insyaallah nggak tinggal kunut, karena menurut madhab Imam Syafi'i kita pakai kunut, bahkan kalau kunut nggak dipakai kita sujud. Tapi kemarin saya di Mekah Madinah itu imamnya nggak pakai kunut, saya bagaimana yang pakai kunut? Begitu imam i'tidal sami Allah liman hamidah, tiba-tiba imam langsung Allahu Akbar sujud, saya nggak sok-sokan sendirian Allahumma hdina fiman hadait, nggak begitu gua, tetap saya ikut imam. Kenapa? Karena tugas makmum ikut imam. Jadi antum yang nggak pakai kunut, begitu imamnya kunut ya ikut, kalau nggak batal makmum kita. Nah, kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad, mohon maaf, menyatukan umat, kita harus tahu apa sih yang bisa bikin pecah belah umat. Yang bisa bikin pecah belah kita bukan persamaan, yang bikin pecah belah kita adalah perbedaan. Jadi bagaimana solusinya? Ayo hormati perbedaan, tingkatkan persamaan sehingga umat jadi bersatu. Antum kalau mau bahas khilafiyah mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Mau bahas maulid, mau bahas tahlil, yang bikin tahlil bikin terus, faedahnya banyak, yang nggak bikin nggak apa-apa, silakan aja. Kalau antum mau bahas khilafiyah, tayyib, ayo saya tanya, persoalan maulid Nabi, persoalan tahlil dan sebagainya, itu baru ada di zaman kita atau sudah ada zaman sebelum kita? Sebelum kita udah ada? Sudah ada ya, bahkan mungkin sebelum orang tua kita. Bisa jadi puluhan tahun ke belakang sudah terjadi yang namanya perbedaan khilafiyah antara maulid Nabi dan bukan, antara kunut dan bukan, antara tahlil dan bukan, antara manakib dan bukan, antara ratib dan bukan. Situ sudah terjadi perbedaan. Tayyib, sekarang zaman kita nih, ternyata perbedaan yang sudah ada sebelum zaman kita sampai zaman kita tidak ada titik temunya. Bukan baru dibahas zaman kita, udah dibahas puluhan tahun ke belakang. Bahkan bisa jadi yang bahas itu sebelum zaman kita udah meninggal orangnya. Ternyata masalah itu pun nggak sampai selesai. Kenapa nggak sampai selesai? Tidak akan selesai karena yang bikin punya dalil yang kuat, yang nggak bikin juga pertahankan dalilnya. Nah, sekarang kita mau nerusin, mau sampai kapan kayak begitu? Tinggal kita lebih dewasa, ya sudah, hormati saja. Apa yang sama kita? Yuk subuh kita sama-sama 2 rakaat, ayo kita isi masjid-masjid kita. Saya termasuk luar biasa ini, dapat info di sini ternyata apa-apa yang dihidangkan di depan itu semuanya free semua. Betul ya? Betul ya? Termasuk baju juga demikian ya. Saya ngambil baju sih nggak mungkin, paling banter mau nyobain makanan. Tapi hebatnya panitia, jamaah udah boleh makan duluan, jadi begitu saya nengok udah habis semua depan. Terus gue kebagian apaan? Udah tinggal, ya tinggal kalau kata Betawi ras-rasan ujungnya doang itu. Ada yang sisa itu kosmetik, masa gue pakai kosmetik? Tapi mudah-mudahan yang ikut membantu, ikut menyumbang, Allah lipat gandakan semua pahala dan rezekinya. Tayyib, nah ibadallah, kita kembali dalam pokok pembahasan. Tayyib, sekarang kita ngomongin soal bagaimana akhlak Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal. Dan ternyata saat ini memang kita akuin, kita ini sudah banyak krisis akhlak di mana-mana. Dari kalangan yang paling tinggi, apa yang kurang? Rasa malu udah nggak ada. Padahal al-haya'u minal, malu sebagian daripada. Di kampung aja Pak, kalau ada maling ketangkep, itu maling nggak ada yang angkat muka nantangin, nggak ada, nunduk. Kenapa? Dia malu. Maling ketangkep masih nunduk, pejabat ketangkep cenganges-cengenges. Betul? Dulu perempuan itu betul-betul dijaga. Makanya ngomongin mama, woi, mak, sini lu. Nih,
ada kebiasaan yang salah dalam rumah tangga kita. Bu, bapak dulu deh. Pak, di rumah bapak siapa yang biasanya umumnya nggak semua tapi umumnya siapa yang suka ngecek handphone? Bapak ngecek handphone bini atau bini ngecek handphone bapak? Ibu nggak usah jawab, saya tahu jawabannya, tenang aja udah. Biasanya siapa Pak? Bini ngecek handphone suami, betul? Makanya mohon maaf, suami lebih pilih mana? Bapak ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Mending dompet. Dompet geletak mau tak atik bodo amat, kenapa? Nggak ada isinya. Handphone ketinggalan, nih deg-degannya bukan main gitu. Betul? Padahal nggak tepat Pak. Kenapa saya bilang nggak tepat? Sebetulnya yang lebih tepat bukan istri ngecek handphone suami. Ibu nggak usah pusing. Mohon maaf, apapun yang dibuat suami ibu, sampai dia bikin dosa sekalipun, ibu tidak akan pernah menanggung dosa suami. Tapi sebaliknya, apa yang dibuat istri kita, seandainya dia bikin dosa, maka suami akan ikut menanggung dosa istrinya. Makanya harusnya suami yang ngecek handphone bininya. Setuju? Nanti habis sholat zuhur ambil handphonenya. Kenapa demikian? Jangan sampai di handphone istri itu ada perbuatan dosa. Maksudnya bagaimana Habib? Selingkuh? Enggak, insya Allah bini kita dijaga daripada demikian, amin. Tapi bini kita mungkin bisa untuk enggak selingkuh, tapi belum tentu dia tidak tergoda dengan aplikasi yang ada saat ini, berkhusus TikTok. Saya sedih Pak ngelihat perempuan pakai jilbab kemudian joget-joget. Ibu tahu nggak kalau jogetnya ibu itu diharamkan dalam agama? Habib, perempuan emang nggak boleh joget? Boleh, kata siapa nggak boleh? Boleh. Tapi yang ngelihat jogetnya ibu itu yang jadi mahramnya ibu. Suami boleh nggak? Boleh. Jadi ibu kalau mau joget nggak usah pakai handphone, suami aja dudukin, duduk Pak. Kenapa? Di TikTok lagi rame jogetnya. Gue udah belajar. Ketimbang gue masukin TikTok, gue tonton aja gua. Dan ibu nggak sadar ketika ibu bikin itu konten, ibu naikin ke TikTok ibu, ke sosmed ibu, itu 5 menit di sosmed. Jangan kaget kalau video itu udah bisa nyebar kemana-mana. Artinya kalau ibu bikin maksiat dalam konten ibu, TikTok ibu, sosmed ibu, kemudian ditonton oleh jutaan mata, setiap tontonan mendatangkan dosa kepada ibu, itu bukan cuma dalam masa hidup ibu, satu ketika ibu meninggal, kemudian video masih kemana-mana, kita belum bertobat, meskipun kita mati, maka setiap dosa akan tetap datang ke dalam kubur kita semua. Dan bukan cuma beliau, termasuk suami ikut nanggung dosanya. Makanya entar begitu bapak cek, kalau ada akun TikTok di dalam handphonenya, hapus jangan, hapus jangan, hapus. Siap-siap lu sembunyiin tuh handphonenya. Ya, tayyib ibadallah. Terima kasih. Saya pikir mau jalan ke sono Pak. Ya. Jadi kita kembali dalam pembahasan ibadallah. Nah, akhlak Nabi itu kan banyak. Sekarang saya tanya sama antum. Sebutkan salah satu akhlak Nabi Muhammad dengan bahasa kita aja. Di luar siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Nabi itu orangnya bagaimana? Menurut ibu Nabi orangnya bagaimana? Baik ya, santun, penyabar, akhlaknya Masya Allah. Bahkan Nabi itu tidak pernah memusuhi siapapun yang memusuhi Nabi Muhammad. Ada satu kisah begini, saya yakin ibu udah pernah dengar semuanya, cuma
dalam setiap kisah itu usahakan jangan cuma ambil judulnya saja. Kita harus pahami makna atau hakikat yang ada di dalamnya. Saya kadang-kadang suka sedih ketemu jamaah tuh, ada satu kisah yang udah masyhur di Indonesia. Ada seorang perempuan yang mohon maaf pekerjaannya tidak baik, bisa dikatakan PSK atau sejenisnya, tapi beliau masuk ke dalam surga. Sebabnya apa? Hah? Ada PSK masuk dalam surga cuma karena ngasih minum anjing ya? Betul ya Bu ya? Udah sampai kisahnya. Akhirnya apa yang umat tahu? Umat tahu cuma itu doang, judul globalnya PSK masuk surga cuma karena ngasih minum anjing. Ini kalau nggak dijelasin bahaya Pak. Tiba-tiba mohon maaf jablay lewat, Ustadz ngomong di masjid ada PSK masuk surga cuma karena ngasih minum anjing. Akhirnya karena jablay lewat, dia tengah diomongin ke teman-temannya, itu jangan kaget, besok kalau jam 3 pagi habis ke jablay, itu jablay bawa aqua semua di mana-mana. Ditanya, nyari apaan lu? Nyari anjing. Kenapa nyari anjing? Mau ngasih minum, siapa tahu masuk surga, kata Ustadz begitu. Jadi kita kebanyakan tahu cuma judul globalnya doang ya ikhwan. Ya, makanya nggak di sini kita bicara tentang akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh masya Allah. Taib. Jadi saya nggak ngomong panjang lah. Ada satu hadis Nabi begini. Satu ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat beliau, apa sahabat nanya? Ayyul amali afdal. Kata Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad ditanya, amal apa yang paling utama? Pak, jadi amal itu ada yang utama, ada yang paling utama, betul? Betul ya? Termasuk ibu-ibu. Saya bukan nggak setuju, mungkin saya mengatakan kurang pas lah dengan istilah-istilah saat ini. Ada istilah pakaian perempuan, yakni hijab, betul? Hijab itu pun ada bagiannya. Ada jilbab, ada hijab yang panjang ke bawah, sebutannya hijab syar'i, betul ya? Ibu tahu konsekuensi dari ibu menyebutkan hijab syar'i itu apa? Hijab syar'i itu artinya adalah hijab yang sesuai dengan syariat, betul? Hijab yang sesuai dengan syariat berarti hijab yang mendapatkan pahala. Berarti kan ada anonimnya, ada lawannya. Kalau ada hijab syar'i berarti ada hijab yang tidak. Kan logika sederhananya kan begitu. Kalau ada hijab syar'i, ada hijab yang tidak syar'i, kan begitu ya. Kalau hijab syar'i sesuai dengan syariat berarti hijab yang tidak syar'i, hijab yang tidak sesuai dengan apa hukumannya? Yang sesuai syariat dapat pahala, yang tidak sesuai syariat mendapatkan dosa. Berarti hijab yang mendapatkan pahala adalah hijab yang panjang saja karena disebut sebagai hijab syar'i. Padahal bagaimana ketentuannya? Istilah hijab itu pun sebetulnya masih global. Hijab itu pembatas. Ibu sholat di masjid, soft depan laki-laki, soft belakang perempuan. Sebelum soft perempuan ada kain hijau biasanya. Itu pun namanya hijab. Kalau buat perempuan sebetulnya lebih pas jilbab. Yudhnina alaihinna min jalabibihinna. Bagaimana kedudukan jilbab? Ada jilbab yang utama, ada jilbab yang lebih utama. Jilbab yang lebih utama, betul, jilbab yang panjang menjulur ke bawah, itu jilbab yang lebih utama. Jilbab yang utama yang suka orang tua kita juga pakai, selama dia menutup auratnya, itu pun bisa dikatakan sebagai jilbab. Bagaimana kedudukannya? Kalau kita mengatakan jilbab utama dan jilbab lebih utama, artinya dua-duanya sah. Sama juga kita bicara sholat 5 waktu, ada afdolnya waktu sholat, ada waktu yang utama. Waktu yang utama sholat kita yakni sebelum masuknya waktu sholat yang berikutnya. Tapi ada waktu yang lebih afdol, yakni sholat awal waktu. Kan begitu? Saya tanya, nanti begitu azan kita sholat afdol nggak?
Tapi besok ternyata bapak ke Jakarta, begitu mau ke Bekasi kena macet, jam 1 masih di tol, sampai rumah jam 2, bapak ibu sholat zuhur, mohon maaf, diterima nggak sholatnya? Diterima. Kenapa? Karena bicara kedudukannya mana yang lebih utama, bukan yang satu sah, yang satu tidak sah. Ya, paham ya? Jadi jangan sampai ada pengkotak-kotakan demikian. Ada istilahnya, oh saya mah alhamdulillah ngaji di mana? Ngaji di Ustadz Sunnah. Jadi kalau ada Ustadz Sunnah, gue Ustadz apa? Ustadz batal ya. Jangan ya kawan, jangan. Dari dulu nggak pernah ada model-model kayak begitu. Setiap Ustadz ketika dia menyampaikan hadis Nabi, menceritakan tentang kisah Nabi, dia sedang menyampaikan tentang sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi jangan merasa kita ini paling baik sendirian. Baik, ya. Jadi ibadallah, salah satu yang Nabi sampaikan ketika ditanya amal apa yang paling utama, faqala nabiyuna Muhammad alaihi salatu wasallam, yakni as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling utama itu sholat tepat waktu. Gampang nggak kelihatannya? Gampang. Susah nggak ngamalinnya? Banget. Kita ini kebanyakan sholat tepat waktu atau sholat di ujung waktu, nunda-nunda gitu ya. Apalagi sholat yang agak panjang waktunya, zuhur jam 12, asar jam 3, kalau belum jam 3 kurang 5 belum sembahyang ya. Tanggung, masih panjang waktunya. Begitu mepet langsung cepet-cepet wudhu, cepet-cepet sholat. Akhirnya kalau udah wudhu cepet-cepet, sholat juga cepet-cepet, betul? Begitu sholat cepet-cepet, di ujung tahiyat udah tuh selesai tahiyat, dia ngucapin assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Begitu selesai salam, tiba-tiba muadzin udah azan lagi, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kata yang sholat? Subhanallah, waktu begitu cepat. Bukan waktunya cepat, ini PA. Tapi kan kita begitu. Bahkan nggak sedikit umat Islam yang menganggap sholatnya adalah beban dalam hidupnya. Lagi enak-enak kerja pakai sholat lagi enak-enak meeting pakai kepotong sholat lagi enak-enak nonton sinetron pakai kepotong lagi. Kan begitu. Padahal kalau kita tahu sholat kita bukan beban dalam hidup kita, tapi sholat kita yang akan menghilangkan beban hidup kita. Fasta'inu bisabri wassalah. Kita minta tolong sama Allah dengan apa? Dengan salat kita. Ya. Bahkan dalam Quran dijelaskan fawailul, maka celaka bagi yang salat. Siapa yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Ibu pernah nggak selama satu hari itu salatnya tidak pernah tidak on time? Pernah nggak? Pernah? Saya yakin kita pernah, khususnya buat yang pernah yang sudah pergi ke Mekah Madinah, sholat kita pasti on time di sana. Betul? Hebatnya Mekah Madinah, mohon maaf, kalau sholat Jumat itu jemaah Indonesia berangkat dari hotel maksimal jam 10, padahal azannya 12:30. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau nggak jam 10 nggak kebagian dalam Habib, pasti di luar. Semangatnya umat Islam. Kalau Mekah Madinah, coba kalau di sini rumah depan masjid, sholat Jumat, kebetulan dia nggak kerja, kira-kira depan masjid ke masjid jam berapa? Ada jam 10? Ada jam 10? Jam berapa? Hah? 11:30, mending udah komat baru jalan. Nih, kadang-kadang atensi kita kepada ibadah kalah dengan atensi kita kepada dunia. Syuf, mungkin ibu pernah ngalamin, pernah ngerasain nggak nonton bioskop? Pernah ya? Baik. Kalau di bioskop film tayang jam 7, ibu bapak standby di bioskop jam berapa? Jam 3. Lu mau nonton mau dagang. Umumnya deh kalau film mulai jam 7, ibu standby jam berapa? Jam 6, oke.
Satu ketika ibu terlambat sampai itu bioskop di lantai atas, kemudian ibu masuk mallnya di lantai bawah. Begitu sampai di mall jam 7 kurang 5, saya tanya, ibu jalannya santai atau cepet-cepet? Kenapa cepet-cepet? Nggak mau kehilangan 1 menit pun dari jam tayang film tersebut. Padahal kita tahu 5 menit tayang pun belum masuk film, masih banyak iklannya. Tapi kita taruh perhatian begitu besar. Itu film jam 7 main, jam 6 udah datang. Nih kita punya masjid udah cakep, Masjid Sakinah Warahmah. Di masjid udah tahu dipajang gede-gede. Sholat subuh jam 4 lewat, sholat zuhur jam 12. Saya tanya, kita standby di masjid jam berapa? Bagaimana kemudian Allah mau berkahkan hidup kita? Bagaimana kemudian Allah mau gabulkan hajat-hajat kita, sementara kita banyak menunda kewajiban kita kepada Allah? Itu yang pertama. Makanya sholat jangan ditinggal. Apapun kesibukan kita, bahkan menurut madhab Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya Imam Syafi'i, itu ada yang namanya sholat ihtiraman lil waqt. Ya, nih banyak orang-orang nih, anak-anak cowok kalau diajakin sholat yuk, enggak, kenapa? Pakaian gue kotor, percuma sholat. Woi, mohon maaf, dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu ada yang namanya sholatnya ihtiraman lil waqt. Mau pakaian antum kotor kayak kena najis kayak tetap sholat, tapi niatnya untuk menghormati waktu. Nanti begitu antum pulang sampai rumah udah ganti bajunya, baru qada sholatnya. Kenapa? Untuk menjaga-jaga jangan sampai waktu sholatnya lewat kemudian kita tinggalkan sholat kita. Taib. Ada satu kisah begini. Sampai jam berapa saya? Hah? Jam 1. Emang ente pikir nonton bola sampai jam 1? Dikira wayang kali gua. Taib. Ya. Ada satu kisah begini. Ada seorang anak perempuan, seorang anak wanita, dikisahkan di Arab. Ada seorang syekh, seorang ustadz menceritakan kisah ini, dan kisah ini sempat viral kemana-mana. Ini kisah yang bagus untuk diviralkan sebetulnya. Ada satu anak perempuan, hari itu dia akan membuat pesta pernikahan untuk dirinya. Pesta pernikahan buat dia. Nah, biasanya umumnya perempuan kan kalau mau jadi pengantin pasti dandan, betul ya Bu ya? Saya tanya, perempuan kalau jadi pengantin dandannya cepet apa lama? Jangankan yang jadi pengantin, yang kondangan aja lamanya setengah budak nungguinnya. Nah kita pengalaman nih, kalau Harim udah ngomong, nanya nih, selesai kapan kondangan? 5 menit kak. Itu 5 menit dia, kita bisa masak indomie, bikin kopi, nonton TV, ngobrol sama teman, itu pun belum selesai. Kadang-kadang hebatnya perempuan, udah punya pendirian tapi masih nanya. Mak mau kondangan, ambil baju dari lemari 3 biji, warna putih, hitam sama kuning. Nanya sama lakinya, bang pakai yang mana? Laki lagi nonton karena keganggu, cepet-cepet jawabnya, udah yang hitam aja, lebih cakep pakai yang hitam loh. Udah dipilihin, apa kata perempuan? Enggak ah, yang kuning aja. Lu ngapain nanya kalau begitu? Tapi emang itulah perempuan. Nah, ini anak, dia mau jadi pengantin, otomatis dandan. Setelah selesai salat maghrib, dia dandan. Sampai kapan? Ternyata sampai isya, itu dandannya selesai, dia pengen sholat isya. Kita bisa ambil kesimpulan, ini perempuan, ini anak perempuan tidak pernah suka menunda waktu sholatnya. Jadi begitu selesai dandan, udah cakep, udah rapi, tinggal dipajang doang. Datang azan isya, dia ngomong sama emaknya, ibu saya mau sholat isya tapi wudhu saya batal. Kalau anak ibu kayak begitu, udah didandanin rapi, tinggal pajang doang mau jadi pengantin, tiba-tiba dia ngomong mau sholat isya tapi wudhunya batal, otomatis mesti ngambil wudhu lagi, yang hasilnya make up berantakan. Kalau itu anak ibu, jawaban ibu bagaimana? Dah elana timbang sholat isya masih panjang, entar aja habis kawinan, kan begitu ya? Begitu nggak jawaban kita? Ya umumnya kan begitu. Tapi anak ini nggak mau. Sampai dia bilang sama ibunya, kalau emang ibu nggak izinkan saya ambil wudhu untuk sholat, saya nggak mau keluar jadi pengantin.
Ibunya bilang, wahai anakku, seandainya kau ambil wudhu kemudian berantakan make upmu, bagaimana pandangan orang lain yang melihat engkau jadi pengantin tanpa make up dan sebagainya, atau yang make upnya berantakan? Apa jawaban sang anak? Wahai ibu, bagaimana mungkin ibu bisa memikirkan pandangan aku depan manusia, tapi ibu nggak pikirkan bagaimana Allah memandang aku. Top itu anak perempuan. Kalau di Bekasi ada yang kayak begitu, kasih tahu gue. Suuzon aja gue bang, cuma ngasih tahu doang. Ya. Dan ternyata kita begitu pak, kita begitu. Kita ini sibuk cuma ngebenerin casing, nggak pernah ngebenerin isinya. Kita cuma sibuk tampil baik supaya tetangga ngelihatnya enak, temen ngelihatnya enak, tapi kita nggak mikirin bagaimana Allah mandang kita. Dan anak ini luar biasa. Makanya bu, kalau ibu besok mau cari mantu jangan cuma cakepnya doang, jangan cuma hartanya doang, jangan cuma keturunannya doang. Memang Nabi perintahkan cari mantu, mohon maaf, cantiknya, kemudian hartanya, kemudian nasabnya, tapi di antara tiga ini terbungkus dengan satu yang paling penting. Apa yang paling penting? Agamanya. Punya bini cakep tapi nggak agamanya, kagak, belangsak pak. Dikasih tahu ngeyel, kita diomelin segala macam. Kenapa? Nggak ada pegangan agamanya, sehingga dia nggak tahu bagaimana seharusnya sikap seorang istri berbakti kepada suaminya. Sama juga ibu cari mantu, jangan cuma modal duit gajinya gede doang. Jangan cuma mantu gue terkenal, mantu gue duitnya banyak, mantu gue ganteng. Tapi kalau dia nggak punya agama, kita kawinnya anak kita sama yang begitu, kesian. Jangan sampai nanti begitu udah kawin, anak kita dicekek sama dibanting karena si ganteng itu. Kalau yang ketawa emak-emak, saya masih maklum, dia pasti nonton. Bapak-bapak ikut ketawa. Nih bapak hobi juga nonton begitu. Bapak jawab, boleh kata saya, Habib aja tahu. Bagaimana nggak tahu? Abis tiap buka handphone sosial media nongolnya dia mulu. Enggak, IG. Gue nggak punya TikTok, IG gue punya. Enak aja main TikTok. Ada bocah yang berdalih, kenapa main TikTok? Habib, saya di TikTok buat lihat dakwah. Pep, dakwah apaan lu? Penyakit kita kalau sosmed cuma satu, begitu ada konten dakwah belum sempat kita buka, tangan udah langsung angkat. Tapi kalau konten perempuan joget ya, jangan ya ikhwan. Makanya agama itu penting. Contoh-contoh nih, kita pernah ngalamin hidup 2 tahun dalam masa pandemi, betul? Mudah-mudahan Allah angkat pandemi tengah-tengah kota sih. Saat itu hampir 99% penghasilan setiap warga negara jatuh turun drastis, betul ya? Yang usaha banyak yang kolaps, yang buka warung banyak yang tutup, yang pegawai banyak di PHK. Tapi subhanallah, ternyata Allah kasih nikmat besar buat kita. Apa nikmatnya? Kita punya istri yang soleh. Maksudnya bagaimana? Apapun penghasilan suami, dengan catatan selama suami itu sudah bekerja keras, maka istri tidak akan pernah menjadi beban tambahan buat suami tersebut. Kenapa? Apapun yang dikasih suami, dikit bahkan mungkin tidak ada, istri akan tetap bersyukur. Kenapa? Karena itulah rezeki yang sudah Allah tentukan buat suami saya. Kapan istri kita bisa ngomong kayak begitu? Kalau dia agamanya ada. Betul? Orang dulu pak, orang dulu mohon maaf, itu mungkin teknologi nggak modern, tapi agamanya dipakai. Emak-emak dulu kalau minta duit sama lakinya, bang minta duit, apa kata lakinya? No, duit di dompet. Ternyata dilihat dompetnya di celana, itu yang diambil bukan dompetnya, celananya di bawah. Orang dulu loh. Orang sekarang nggak usah pakai minta, dompet meraih.
Ya. Jadi agama itu penting buat kita. Nah, kita kembali dalam cerita tersebut. Apa yang terjadi? Akhirnya ibunya mengizinkan ini anak sholat. Allahu Akbar segala macam. Dalam sujudnya ini anak, ternyata anak ini sujudnya agak panjang. Dan kita memang disunahkan dalam sujud kita agak diperpanjang, kan begitu ya? Karena doa kita itu sebaik-baik doa adalah ketika dalam sholat. Kenapa dalam sholat? Karena as-salatu hiya'at, sholat itu doa. Jadi ketika ibu sujud, ibu minta sama Allah, bapak minta sama Allah, doanya dipanjangin. Terserah mau pakai bahasa apa aja silahkan. Mau pakai bahasa Jawa monggo, Sunda mangga, Betawi ayo, Batak juga silahkan, Aceh juga mau, nggak apa-apa, pakai bahasa apapun yang kita bisa, dengan catatan tidak diucapkan, dibacanya dalam, kalau diucapin batal sholat kita, baca dalam hati. Yang pertama. Yang kedua, kalau ibu mau bapak juga mau sholat sujudnya agak panjangan, usahakan jangan pas jadi imam. Karena kalau pas jadi imam, kesian makmum nanti main tanya-tanyaan. Begitu sujud setengah jam nggak bangun-bangun, akhirnya makmum kan dikit-dikit naik. Udah belum? Jangan ya, kalau sendirian silahkan saja. Nah, ternyata anak ini dalam sujudnya panjang. Ibunya mungkin husnudon, dia sedang baca doa karena dia mau jadi pengantin. Tapi apa yang terjadi? Godallah. Ternyata sujudnya itu adalah sujud terakhir dari anak itu. Setelah sujud dia nggak bangun lagi. Dia wafat dalam keadaan sujudnya. Apa hikmah buat kita? Kebayang nggak kalau ternyata itu anak nggak sholat, dia tunda sholatnya, dia jadi pengantin, padahal Allah tentukan pada jam dia duduk saat itu dia meninggal. Bisa jadi ketika dia nggak sholat, dia tetap jadi pengantin, dia meninggal di kursi pengantinnya dalam keadaan menunda sholatnya. Tapi anak ini nggak mau, Allah jaga beliau. Akhirnya karena sebab dia sholat tepat waktu, Allah wafatkan dia dalam keadaan sujudnya. Kematian yang dihidam-idamkan oleh semua umat Islam, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan yang demikian. Amin ya rabbal. Termasuk kemarin ada ustazah di Asy-Syafi'iyah yang wafat ketika baca tahlil. Ada satu ayat yang dia baca, yang bunyinya wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang satu. Setelah beliau selesai ngomong begitu, Allah cabut nyawanya. Indahnya luar biasa ya, Masya Allah. Artinya apa ya ikhwan? Kita ini antara hidup mati nggak tahu. Sekarang kita ketawa, besok nanti sore kita mati, mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin ya. Oh Habib, itu contoh yang ibadah. Contoh yang nggak ibadah ada nggak? Banyak. Belum lama kejadian, kalau nggak salah sampai 182 anak bangsa yang mati ketika dia mendukung klub sepak bola pujaannya di stadion Kanjuruhan namanya ya, betul ya? Taib. Bapak tahu 5 menit sebelumnya bisa jadi itu lagi habis ketawa-tawa sama temennya, habis nepok yel-yel semangati daripada klubnya, tapi nggak tahunya setengah jam kemudian mereka mati. Kita turut berduka, mudah-mudahan yang muslim Allah hapuskan dosanya. Apa penyebab kematiannya? Kasat mata kita mengatakan gas air mata. Tapi ternyata kemarin kalau nggak salah saya baca, ada pejabat yang bilang penyebab kematiannya tangga sama pintu. Ini pejabat nggak lihat berita, ini pejabat nggak punya TV. Apa hubungannya tangga sama pintu mereka mati? Ketika dia mengatakan tangga dan pintu, berarti gas air mata dikesampingin sebabnya. Padahal sebab banyak gas air mata, kemudian penonton jadi panik, mereka mau keluar, pintu terkunci. Itu sebabnya. Kesian orang udah pada mati disalahin semua. Bapak tahu?
Apa hukuman kita fitnah? Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada yang lebih kejam daripada fitnah. Apa itu? Memfitnah orang yang udah mati, itu lebih gila daripada fitnah. Makanya enggak ajarin anak-anak kita, Pak. Makanya kita ini, ya Allah, apa kata Allah tentang Nabi Muhammad? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi Muhammad contoh yang paling kita ngaku cinta sama Allah, enggak cinta sama Nabi Muhammad, nonsen. Kita cinta sama Nabi Muhammad, enggak cinta sama Allah, omong kosong. Dua-duanya nggak bisa ditinggalkan. Kita cinta sama Allah, otomatis cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad, otomatis juga kita cinta kepada Allah. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan cinta kepada kita. Nah, permasalahannya saat ini, sudahkah kita mengenalkan anak-anak kita kepada Nabi Muhammad? Sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada kita bagaimana hebatnya Nabi Muhammad, bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Nggak ada satu pemimpin di atas muka bumi ini yang sepanjang hidupnya kepentingannya hanya untuk umatnya kecuali baginda Sayyidina Muhammad. Bahkan ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad kenapa beliau sholatnya begitu banyak, karena beliau khawatir ketika beliau nggak sholat ada umat Nabi Muhammad yang dicabut nyawanya dalam keadaan belum bertobat. Beliau minta tobatnya kepada Allah. Ketika beliau mau dicabut oleh malaikat nyawanya, merasakan sakitnya yang begitu dahsyat, beliau bertanya, apa begini rasanya sakitnya sakaratul maut? Ditanya, iya Muhammad begitu. Apa kata beliau? Izinkan jangan sampai umatku yang merasakan, cukup aku yang merasakan, jangan umatku yang merasakan hebatnya Nabi kita Muhammad. Bagaimana dengan kita umatnya? Sudah apa yang kita buat Nabi Muhammad? Berapa banyak sholawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad? Berapa banyak sunnah Nabi yang kita jalankan sebab kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Berapa sudah kita berikan pembelaan terhadap kemuliaan Nabi Muhammad yang saat ini banyak dihinakan di mana-mana, khususnya di Indonesia? Manusia yang begitu mulia, yang sebelum diangkat Nabi, orang sudah banyak yang faham tentang sifat kenabian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan sajidan, kakinya bersimpu, kepalanya mengangkat, menengadah kepada langitnya Allah. Kemudian dilahirkan dalam keadaan kana wulida makhtuna, dalam keadaan sudah dikhitan. Habibuna Muhammad. Lantas bagaimana dengan kita umatnya? Nabi Muhammad enggak mau nanti ada satu umat yang terjerumus dalam nerakanya Allah. Bahkan beliau minta kepada Allah supaya semua umatnya bisa masuk ke dalam surga. Beliau minta kepada Allah supaya umatnya bisa diselamatkan daripada yang namanya siratal mustaqim. Beliau minta sama Allah supaya semua umatnya jangan sampai ada yang merasakan azab nerakanya Allah. Makanya kata Nabi Muhammad, berkat demikian minta kepada Allah, Allah enggak mungkin tidak mengabulkan doa Nabi Muhammad. Apa kemudian dikatakan Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulul jannah. Sebab berkahnya Nabi Muhammad, beliau mengatakan semua umat Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kita bisa masuk dalam surga, semua kita akan masuk ke dalam surga. Tapi ingat, surga hanya Allah akan kasih masuk buat mereka yang suci daripada dosa. Kita dapat jaminan masuk dalam surga, tapi tetap kita akan lebih dulu disucikan daripada dosa kita. Di mana disucikannya? Jadi neraka kalau kita punya dosa sebelum kita masuk ke dalam surga. Itu yang pertama, sholat jangan ditunda. Yang kedua, apa kata Nabi Muhammad? Amal yang paling utama yakni birrul walidain, bakti sama orang tua. Dan ini sudah mulai tidak ada. Dulu pelajaran waktu kecil bakti sama orang tua itu, mohon maaf, kita diperintahkan buat doain orang tua setiap habis sholat dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan dulu waktu saya masih kecil nggak pernah absen. Yang namanya anak kalau mau pulang sekolah mau pulang pergi mau izin tetap yang pertama kali dia cari di rumahnya adalah orang tuanya. Begitu ketemu apa yang dikerjain? Nggak lain yakni mencium tangannya. Betul? Ibu dulu begitu nggak? Sama orang tua kita cium tangan nggak? Kenapa kita cium tangan?
Karena di tangan orang tua kita ini ada keberkahan. Tangan ini yang susah payah mencari nafkah buat anak-anaknya. Tangan ini yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah bagi anak-anaknya. Makanya ibu kalau punya anak, begitu ketemu ibu suruh itu anak cium tangan. Buat apa? Ambil keberkahan daripada kedua orang tuanya. Habib, saya alhamdulillah anak saya semua cium tangan. Oh, alhamdulillah. Satu soal lagi, di mana cium tangannya? Hah? Pipi. Mana lagi? Jidat. Betul ya? Yang salah siapa kalau begitu? Tayyib, bapak ibu kita dulu pernah sekolah SMP, SMA, belajar namanya biologi. Dalam biologi ada yang namanya anatomi tubuh, betul? Saya tanya, dalam tubuh manusia ada yang namanya indera pencium. Indera pencium manusia itu apa? Istilahnya adalah cium tangan. Berarti tangan harus dicium. Ciumnya kemana? Ibu bapak tahu harusnya ke hidung, tapi ibu bapak yang mendiamkan anak-anak ibu sehingga dia cium tangan yang ngayap kemana-mana. Mak, pergi ya? Oh iya nak, mau kemana? Mau jalan sama temen? Pak aja. Kalau di jidat bukan cium tangan, namanya sundul tangan. Jadi apa? Kita didik anak-anak kita yang lain, ya. Jadi nggak ada. Kita mesti bakti sama orang tua kita. Baik, ada anak-anak di sini nggak? Mana anak-anak? Anak-anak mana anak-anak? Mana anak-anak? Angkat tangan, angkat tangan anak-anak. Ini? Ibu nggak angkat tangan? Emang ibu bukan anak-anak? Hah? Setua apapun kita ini tetap anak-anak. Anak siapa? Anak emak bapak kita. Kan begitu. Habib, orang tua saya udah nggak ada. Bagaimana saya baktinya? Tetap kita wajib bakti kepada orang tua kita meskipun udah nggak ada. Sampai kapan? Sampai kita yang meninggal. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf Sayyidul Walid beliau pernah mengatakan bahwasannya seorang anak tugas cuma satu, bakti. Ibu cobain bakti sama orang tua, insya Allah anak-anak akan bakti sama kita. Biru abaukum tabarukum abnaukum. Kita bakti sama orang tua, kita cinta orang tua, maka anak-anak kita akan cinta sama kita. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua, jangan kaget kalau anak kita juga bisa durhaka sama kita, ya. Jadi orang tua nggak pernah jadi beban buat anaknya. Jadi nggak ada istilah orang tua minta sama anak, orang tua ngutang sama anak, nggak ada. Kenapa kan saya bilang nggak ada? Karena apa yang dipunya sama anak itu adalah miliknya orang tuanya. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Anta wa maluka li abika. Engkau dan semua hartamu adalah punya orang tuamu. Bahkan bisa jadi apa yang kita punya saat ini, bapak punya rumah, alhamdulillah, bapak punya istri yang baik, bapak punya kerjaan yang cukup, bapak punya penghasilan yang cukup. Bisa jadi semua itu bukan karena jerih payah kita, tapi karena Allah mengabulkan doanya orang tua kita. Orang tua kita yang minta sama Allah, ya Allah kasih anak saya kerjaan yang baik, ya Allah kasih anak saya istri yang salehah, ya Allah kasih anak saya harta yang cukup, kasih anak saya rumah yang indah. Tapi orang tua yang doa, kita yang menikmati hasil doa tersebut, baiknya orang tua sama kita. Dan sebaliknya, seorang anak merasa sombong sama orang tuanya. Orang tua jadi beban, orang tua nggak dianggap, orang tua dianggap ngerepotin. Akhirnya apa yang terjadi? Ini anak mohon maaf, orang tuanya begitu dia durhaka kepada orang tuanya, dia haji tiap tahun, dia umrah tiap bulan, bantu masjid tiap minggu, anak yatim santunan hampir ribuan. Tapi begitu orang tuanya meninggal, nggak redho sama ini anak sebab durhakanya, wallahi sebanyak apapun amal ibadah itu anak, maka surga bukan tempat itu anak. Apa cuma karena sebab orang tua nggak redho? Iya. Kenapa demikian Habib? Ada salah satu mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Redhonya Allah ada pada redhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua nggak redho, Allah nggak redho. Kenapa nggak masuk ke dalam surga? Karena surga akan diisi oleh mereka yang mendapatkan redhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bakti sama orang tua kita ya ikhwan. Ya. Baik, yang ketiga yang terakhir, yakni al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kita ini bagaimana mau kenal jihad,
baru dikit ada ustadz, ada habib, ada dai yang ngomong tegas, deg-degan semuanya. Ada penceramah tegas, ngomongnya lantang, umat seneng. DKM ngos-ngosan, besok jangan undang lagi yang begitu tuh. Enggak Pak, inilah kelemahan kita. Kita ini tahunya sifat Nabi cuma yang lembut-lembutnya doang, baik, santun, sabar, penyayang. Tapi kita lupa Nabi Muhammad juga punya satu sifat yang mulia. Apa sifatnya? Nabi Muhammad tegas bicara hukum. Jadi kalau ada ustadz yang tegas, ada dai yang tegas, ya akhir sudah. Kata beliau 2 jam lagi. Dia aja ngomong di sini. Ya. Jadi kalau juga ada ulama yang tegas, jangan langsung dicap dia nggak ikut Nabi. Nabi tegas gak? Tegas, bicara hukum tegas. Jangankan sama orang lain, sama anaknya. Lau kanat Fatimah, kalau saja kata Nabi Muhammad Fatimah. Siapa Fatimah? Bintu Muhammad, anak Nabi Muhammad. Zarakat, beliau mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku yang akan potong tangannya. Hebatnya Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad perintahkan untuk menghancurkan satu buah masjid. Kenapa? Karena itu masjid dibangun untuk memecah belah persatuan umat Islam. Silahkan anda buka kisahnya. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu ada di zaman kita, mungkin Nabi Muhammad habis dibui ya ikhwan. Nabi apaan? Masa Nabi pakai ngancurin masjid? Kan kita begitu. Ada umat Islam, mohon maaf, anti dengan maksiat, dia nggak mau ada maksiat, dia bikin aksi. Itu yang komen banyak. Itu umat nggak contoh Nabi. Nabi nggak begitu. Nabi aja itu menyimpang. Itu Habib apaan? Ngaku keturunan Nabi tapi nggak sama menabinya. Sampai begitu ngomongnya Pak. Bukan Habibnya nggak sesuai dengan Nabi, cuma yang komen nggak paham soal Nabi. Itu masalahnya. Kita butuh dua-duanya Pak. Yang lembut terus saja. Banyak umat yang bisa disentuh dengan kelembutan. Yang tegas nggak usah takut, apapun resikonya tegakkan terus ketegasan. Karena umat perlu dibangkitkan semangatnya dengan ketegasan. Pak, kalau Indonesia pejuangnya itu mentalnya kayak kita yang dikit-dikit cuma cukup dengan doa doang, nggak bakal merdeka kita Pak. Ayo Bapak buka sejarah Indonesia, di mana pejuang berhadapan dengan musuh bahkan dengan senjata seadanya, bambu runcing, nggak takut mereka, korbankan nyawa, silahkan, yang penting dia bela dia punya bangsa. Kalau model pejuang dulu begitu mau berjuang ada yang ngomong, udah penjajah nggak usah doain aja, sampai budak nggak bakal merdeka kita Pak. Kita butuh dua-duanya. Ulama yang lembut teruskan dengan kelembutan, yang tegas jangan gentar dengan ketegasanmu. Ini yang kita sedih, sehingga banyak saat ini ulama-ulama yang tegas dimusuhin, bahkan cuma karena sebab beda jalan dakwah dicaci maki. Kalau sudah begitu kita mau ikut Nabi siapa? Maksudnya bagaimana? Lihat baginda Nabi kita Muhammad, huwalladzina ma'ahu asyidda'u 'alal rahama'u. Nabi saling menyayangi kepada siapa? Sama muslim. Tapi dengan non muslim Nabi tegas. Itu pun tegas ada bagiannya. Tegas dalam apa? Tegas dalam akidah, tegas dalam ibadah. Buat urusan agama, apa kata Nabi Muhammad? Lakum dinukum. Tapi kalau buat sosial, jangan pernah pandang apa agamanya. Bapak nggak mesti tetangga bapak semuanya Islam. Ada yang Kristen bapak musuhin. Begitu malam Natal bapak gembok pintunya. Nggak mau ngapain? Jaga hubungan baik dengan dia. Bahkan kata Nabi Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang beriman kepada Allah akhir hendaknya dia hormati tetangganya. Tetangga susah, dia bukan muslim, bantu Pak tanpa tanya agamanya. Tapi kalau buat ibadah, lakum dinukum, tetangga ngajak Natalan, ya jangan ikut. Sebaliknya kita bikin Idul Fitri, nggak usah ngajak tetangga yang bukan seagama dengan kita. Ini kadang-kadang kan kagak, sama-sama Islam beda pendapat, khilafiyah main tuding-tudingan. Begitu gereja pakai dijagain. Ada nggak yang begitu? Sama baju-baju Islam bawaannya anti mulu.
makin panjang jenggot makin goblok. Entah yang ngomong bagaimana, otaknya gue nggak paham gue. Orang pakai cadar diledekin, direndahkan cadarnya, masih lebih mulia kidung dibandingkan dengan lu hina cadar. Sekejap mata Allah bikin semua perempuan 2 tahun kemarin seakan-akan dia pakai cadar, nggak ada yang kelihatan dari mukanya kecuali matanya doang. Emang kalau pakai masker apa doang kelihatan lu? Mata doang. Jangan. Ente kalau belum bisa pakai pakaian yang disunahkan Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Jangan suka menghina tapi sunnah Nabi Muhammad. Kita belum bisa nih pakai celana atas mata kaki, nggak apa-apa. Cuma kalau ada yang begitu jangan diledekin. Ke masjid ada tetangga pakai celana tinggi, bahasa kita cingkrang. Tiba-tiba yang di dalam keluar ke depan. Mau kemana lo bang? Mau ke depan. Kenapa? Emang banjir depan? Gantung amat celana lo. Nggak boleh begitu. Nggak boleh, nggak boleh. Perempuan pakai cadar yang cowok godain, awas-awas kenapa ninja lewat. Nggak boleh. Padahal perempuan kalau pakai cadar yang dijaga bukan cuma dia, tapi dia menjaga yang melihat dia. Hebatnya perempuan. Sebaliknya, yang udah bisa kayak begitu jangan anggap remeh yang belum bisa. Mentang-mentang udah pakai cingkrang, begitu temennya pakai celana masih di bawah mata kaki, datang ke masjid dia ngomong, nggak usah sholat ya, percuma, sholat tuh nggak diterima karena celana lo masih iqbal. Nggak begitu. Pakai jilbab masih pendek, mending nggak pakai sekalian. Nih gue yang paling makan. Nggak begitu. Allah nggak ngeliat kita dari pakaian kita. Tapi kalau ada saudara kita yang begitu, jangan juga dihina. Ini yang bikin kita nggak maju ya ikhwan. Kita sama kufar pelokan, sama muslim gontok-gontokan. Mau kapan kita maju? Kalau kita nggak bersatu, musuh tepuk tangan. Makanya saya mohon sama antum, jaga persatuan umat Islam. Insya bil khusus besok nih musim pemilu, hati-hati jaga persatuan, jangan gampang terpecah belah, jangan. Ya. Makanya mudah-mudahan dengan kita bikin maulid kayak begini, kita bisa mengambil contoh yang banyak daripada sifat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita minta ya Allah, sebab kami bikin maulid, jadikan kami umat yang cinta kepada Nabi Muhammad dan juga dicintai oleh Nabi Muhammad, dan izinkan kami semua untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kami nggak bisa bertemu di dunia ya Allah, pertemukan kami dalam surgamu ya Allah. Tapi kami mohon kepadamu ya Allah, sebelum kami semua kembali menghadap kepadamu, sebelum kau ambil nyawa kami ya Allah, kami mohon kepadamu, izinkan kepada kami untuk minimal 1 kali dalam hidup kami agar kami bisa datang langsung berziarah ke makam Nabi kami Muhammad. Amin ya rabbal. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, meskipun kami nggak pernah hidup di zaman Nabi Muhammad, kami nggak pernah hidup di zaman sahabat, tapi alhamdulillah ya Allah, kami masih hidup di zaman ulama-ulama yang istiqamah, yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang berani menegakkan kebenaran melawan kezaliman apapun resikonya. Sebagai bentuk rasa syukur kami ya Allah, kami doakan kepada beliau-beliau semua, mudah-mudahan kau panjangkan umur beliau, kau istiqomahkan dakwahnya, kau bela perjuangannya, kau berikan kemenangan atas perjuangannya, dan kau hancurkan musuh-musuhnya ya Allah. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah dari saya. Yang baik dari Allah, yang enggak baik dari saya pribadi. Hadza min fadli rabbi. Dan kalau ada dalam ceramah saya yang dianggap menyinggung, jangan pernah salahkan panitia. Ustadz Agus Salim nggak pernah ngomong sama saya, Beb nanti ngomong soal ini singgung, enggak. Beliau kakak kelas saya dulu di pondok, bahkan jauh di atas saya. Saya hormat kepada beliau. Kalau dianggap juga ada yang menyinggung, semua datangnya dari saya. Salahkan saya, jangan pernah salahkan panitia. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita berkumpul lagi, kita kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.